trauma kepala itu. Trauma kepala atau disebut juga dengan cedera kepala merupakan proses terjadinya trauma langsung atau deselerasi pada kepala yang menyebabkan kerusakan tengkorak dan otak. Nah, cedera otak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, cedera otak primer, yaitu kerusakan yang terjadi pada otak segera setelah trauma. Dan yang kedua itu cedera otak sekunder, yaitu kerusakan yang berkembang dan menyebabkan komplikasi. Ada juga yang mengatakan trauma atau cedera kepala itu dikenal sebagai cedera otak, yaitu gangguan fungsi normal otak karena trauma, baik trauma tumpul maupun trauma tajam. Nah, cedera kepala itu dikelompokkan berdasarkan atas beberapa jenis. Yang pertama itu berdasarkan mekanisme trauma kepala, yaitu ada cedera kepala tumpul dan cedera kepala tembus. Yang kedua berdasarkan beratnya cedera, ada cedera kepala ringan dan cedera kepala berat. Dan yang ketiga berdasarkan morfologi cedera, ada fraktur kranium dan lesi intrakranial. Nah, ada tanda dan gejala jika pasien mengalami cedera kepala. Yang pertama itu riwayat trauma langsung pada kepala atau deselerasi. Yang kedua tingkat kesadaran atau GCS-nya. Terus yang ketiga ketidaksimetrisan pupil atau refleks cahaya abnormal yang menunjukkan adanya perdarahan intrakranial. Yang keempat sakit kepala. Yang kelima mual dan muntah. Yang keenam frekuensi nadi menurun. Yang ketujuh peningkatan tekanan darah. Nah, peningkatan tekanan darah itu menunjukkan adanya edema cerebral. Nah, trauma kepala bisa disebabkan karena beberapa sebab. Yang pertama itu karena adanya pukulan langsung. Yang kedua rotasi atau deselerasi. Yang ketiga tabrakan. Dan yang keempat itu karena peluru atau tembakan. Nah, ada penata laksanaan yang bisa dilakukan pada pasien yang mengalami cedera kepala. Yang pertama itu penata laksanaan secara keperawatannya. Yang pertama, posisikan kepala ditinggikan 30 derajat. Yang kedua, bila perlu berikan mannitol 20% dengan dosis awal 1 gram per kilogram berat badan. Yang ketiga, pertahankan CPP 70 sampai 95 mm higragium. Yang keempat, pertahankan ICP 5 sampai 15 mm higragium. Yang kelima, berikan analgetik, bila perlu berikan sedasi jangka pendek. Yang keenam, pada kasus risiko tinggi infeksi akibat fraktur basis kranial atau fraktur terbuka, berikan profilaksin antibiotika sesuai dengan dosis. Yang ketujuh, pencegahan infeksi seperti pneumonia dan dekubitus. Dan yang kedelapan, pasang NGT untuk memberikan obat dan nutrisi. Nah, yang kedua itu tindakan prioritas yang dapat dilakukan pada pasien cedera kepala ini, yaitu yang pertama lakukan EJP. Terus yang kedua itu lakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu meliputi pemeriksaan GCS atau tingkat kesadaran, terus pengkajian saraf kranial, respon pupil dan refleks. Nah, komponen GCS itu ada 3. Yang pertama itu komponen mata atau ES. Nah, itu ada 4. Terus yang kedua komponen verbal atau suara itu ada 5. Pemeriksaan diagnostik atau pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan pada pasien yang mengalami trauma kepala. Yang pertama itu radiografi, yang kedua itu CT scan, dan yang ketiga MRI. Ada juga komplikasi atau penyakit lain nih, komplikasi yang bisa terjadi pada pasien dengan trauma kepala. Yang pertama itu fraktur tengkorak, dan yang kedua perdarahan intrakranial. Perdarahan intrakranial ini ada beberapa macam. Yang pertama perdarahan ekstradural, yang kedua perdarahan subdural akut, yang ketiga hematoma subdural kronik, dan yang keempat perdarahan intracerebral. Nah, ada discharge planning atau perencanaan pulang yang bisa dilakukan pada pasien dengan trauma kepala. Yang pertama itu pasien dipulangkan dengan pengawasan ketat oleh keluarga selama 48 jam. Yang kedua, jika selama di rumah terdapat hal-hal seperti pasien cenderung mengantuk, sakit kepala yang semakin berat, dan muntah proyektil, maka pasien harus segera kembali ke rumah sakit. Yang ketiga, setiap 2 jam pasien harus dibangunkan untuk mengetahui prognosis pasien. Dan yang keempat, jika tidak bangun, kemungkinan terjadi perdarahan di otak. Lakukan CT scan kepala untuk mendiagnosis secara pasti.